Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Sekar Ayu dari kelas BKT 2B. Nah, kali ini saya akan mereview buku dengan tema keadilan dengan judul buku yaitu Perihal Keadilan, Keutamaan, dan Dasar Hidup Bersama yang ditulis oleh Sunario. Nah, bincang soal tema keadilan mengenai sebuah persoalan tentang keadilan, baik itu bermasyarakat dan bernegara, pastinya sudah kita ketahui dari berbagai sumber dan teori yang ada. Keadilan yang menjadi sumber penyelesaian masalah hidup manusia dan menjadi sebuah kunci dan dasar hidup bersama untuk menunjukkan rasa musyawarah yang adil. Namun, apakah setiap manusia maupun masyarakat memiliki pandangan yang sama tentang adanya keadilan? Hal ini terus diperbincangkan hingga pada akhirnya disebut sebagai pertanyaan abadi. Mengapa manusia selalu meminta adanya keadilan? Apa itu keadilan? Itu tentu bukan pertanyaan teoritis saja. Sejak manusia ada hingga saat ini, pertanyaan terus-menerus muncul dan belum terdapat jawaban yang pasti. Ada banyak jawaban yang bisa diberikan, salah satunya adalah karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan yang ada dalam hidup manusia. Hampir pasti, setiap manusia tidak pernah memiliki satu kehidupan yang betul-betul sempurna tanpa cacat. Semua manusia masing-masing mengalami kehidupan yang tidak sempurna, kurang, atau cacat. Ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam segala sisi adalah realitas hidup semua manusia. Nah, dari segi pengertian, keadilan adalah ide luhur yang selalu dihasati oleh hampir semua manusia. Ia muncul karena pengalaman ketidakadilan dalam hidup. Ia menjadi keutamaan dan dasar bagi hidup bersama. Sayangnya, dalam masyarakat yang sangat menjemuk, konsepsi keadilan tidak mudah terumuskan. Namun, bagaimana kondisi keadilan dan ketidakadilan di Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan ini, biasanya kita langsung tertarik pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Ketimpangan sosial yang masih tinggi, kelompok minoritas yang masih mengalami diskriminasi, perilaku para pejabat publik yang menghambur-hamburkan dan mengorupsi uang negara, serta banyak lagi kenyataan yang membuat kita tidak bisa bicara dan bahkan putus asa. Namun, pada dasarnya kita tidak perlu berputus asa dalam melihat realitas karena tidak ada realitas sosial yang betul-betul sempurna. Nah, tadi adalah sedikit teori yang saya ambil dari buku ini. Buku ini sangat menarik apabila kita ingin mengetahui pandangan-pandangan dari filosofis, tokoh, dan juga definisi dari keadilan itu sendiri. Buku ini juga sangat berisikan wawasan yang mumpuni dari segi peradaban tentang adanya keadilan di masyarakat. Namun, terdapat kosakata yang jarang sekali terdengar di keseharian dan bahasa yang terlalu tinggi untuk disampaikan kepada pembaca pada tingkat awam atau baru saja mengenal perspektif dari para filsuf. Dampak positifnya itu memberikan wawasan secara menyeluruh dan mengajarkan arti dari keadilan yang sebenarnya dari sudut pandang para filsuf dan tokoh yang berasal dari Indonesia. Pembahasannya dapat dibilang masih terkait dengan politik, walaupun dari awal tidak ada gambaran sedikit pun akan membahas keadilan dari segi politik, melainkan dari masyarakatnya saja. Tidak ada juga di dalam buku ini doktrin bagi pembacanya untuk mempercayai suatu paham ataupun ideologi apapun. Penulis mengemukakan pengertian keadilan dari berbagai sumber dan sudut pandang. Mengenai pandangan, buku ini juga memberikan banyak sekali pandangan tentang keadilan dari berbagai pandangan filsuf, tokoh, dan sejarah, juga peradaban yang bermacam-macam. Hal ini tentu dapat membantu pembaca untuk mengetahui lebih lanjut apa arti keadilan secara individu maupun bermasyarakat. Nah, sekian review buku tentang perihal keadilan, keutamaan, dan dasar hidup bersama yang ditulis oleh Sunario. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi acuan yang baik bagi kita dalam memahami keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.